warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Tabipun, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung dengan saya sendiri Yohanes Yuni Irawan dan rekan saya Silvi Oktora serta rekan saya Rika Rahayu. Kami bertiga dari SMP Negeri 5 Kota Bandar Lampung. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Silvi. Selamat pagi Pak Yo. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak Yo. Iya Bu Silvi. Ya. Hari ini katanya mau coaching ya dengan Bu Rika ya. Iya Pak. Baik Bu Silvi. Nah sebelum memulai proses coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih. Saat ini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Nah hal-hal yang ingin saya sampaikan itu terkait rubrik penilaian. Nah nanti yang akan saya berikan yang menjadi acuan saya itu adalah saya berharap nanti dalam percakapan antara Ibu Silvi dan Ibu Rika nanti memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu, yaitu kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Saya juga berharap nanti dalam percakapan coaching Ibu dengan Ibu Rika nanti juga sudah menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, lalu mengidentifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Kira-kira seperti itu Bu, rubrik penilaian yang saya buat untuk mengamati Ibu nanti. Apa bisa dipahami Bu? Iya Pak, bisa. Baik, kalau begitu saya akan mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelum Ibu melakukan praktik coaching. Boleh ya Bu ya? Boleh, Ya. Pak. Pertanyaan pertama, dari proses coaching nanti, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Dalam kompetensi coaching nanti yang ingin saya kembangkan itu ada dua hal Pak. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Pak. Wah, luar biasa ya itu Bu ya. Jadi nanti yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, betul ya Bu ya? Iya Pak. Dari dua kompetensi ini, mana nih yang menurut Ibu lebih akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Dari kompetensi dua tadi yang ingin saya kembangkan yang spesifik itu yang mendengarkan aktif Pak, supaya saya itu bisa menggali potensi yang ada di diri coachee, bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi. Wah, baik Bu, luar biasa ya. Memang mendengarkan secara aktif ini merupakan salah satu kunci untuk dapat menggali banyak hal dari seorang coachee. Untuk pertanyaan terakhir Bu ya, Iya, Pak. ini untuk indikator ketercapaian nih Bu, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti Bu? Indikator pencapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama dalam coaching saya ini akan menerapkan alur tirta Pak. Ya. Dengan baik, dengan menggali ide-ide dari coachee sendiri dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait proses meliputi alur tirta, ide-ide dari coach ini benar-benar bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Ya Pak. Baik Bu, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan dan yang ingin saya sampaikan terkait observasi saya hari ini dan praktek coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Rika. Saya berharap nanti percakapan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Nanti saya akan hadir untuk menyaksikan proses coaching antara Ibu Silvi dan Ibu Rika. Terima kasih Bu Silvi ya. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Silvi. Bagaimana nih kabarnya Bu Rika hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Silvi. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya pun baik Bu Rika. Terima kasih banyak Bu Rika sudah meluangkan waktu hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Rika untuk coaching. Mungkin selama menjadi guru Ibu Rika ada kesulitan baik dengan murid atau rekan sejawat. Iya Bu Silvi, akhir-akhir ini saya sedang mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas itu, terutama terkait dengan kebersihan Bu Silvi.
Anak-anak itu saya perhatikan tidak memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah itu pada tempatnya, Bu Silpi, sehingga dalam pembelajaran itu merasa tidak nyaman saya gitu. Itu Bu Silpi kesulitan yang saya sedang alami. Jadi kesulitan yang Ibu Rika sedang alami ini tentang murid yang sulit untuk menjaga kebersihan ya Bu Rika? Iya Bu Silpi. Semoga melalui coaching hari ini bisa menemukan cara yang lebih efektif Bu Rika dalam mengajak murid sadar tentang kebersihan. Iya. Menurut Bu Rika, sebenarnya apa yang menjadi penyebab murid sulit untuk menjaga kebersihan? Iya. Kalau anak-anak itu saya amati, mereka itu salah satunya tuh males ya Bu Silvi. Ketika mereka makan di situ, ya buang sampahnya di situ. Mager lah menurut bahasa mereka, malas gerak gitu ya Bu Silvi ya. Terus yang kedua, mungkin faktor penyebabnya tidak ada kesadaran diri dalam diri mereka itu untuk menjaga kebersihan dan tidak memiliki pemahaman bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman, Ibu. Dari penyebab yang Ibu sampaikan ini, apakah Ibu Rika sudah punya rencana untuk mengajak murid menjaga kebersihan? Baik Bu Silvi, ada beberapa rencana yang sudah saya buat. Yang pertama itu membuat kesepakatan kelas. Ya memang selama ini saya sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu Silvi, cuma saya belum memasukkan poin yang menjaga kebersihan. Nah kali ini saya akan membuat kesepakatan kelas dengan memasukkan poin menjaga kebersihan di dalamnya. Terus yang kedua, saya akan membuat pembiasaan Bu Silvi. Di awal pembelajaran anak-anak itu akan saya minta untuk membuang sampah terlebih dahulu yang berada di dalam kelas, terutama Bu Silvi, seperti yang berada di bawah-bawah laci meja mereka gitu. Mereka akan saya minta gitu, sehingga dari pembiasaan yang sudah saya lakukan itu akan menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menjaga kebersihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Saya akan meminta pendapat-pendapat dari mereka, kira-kira cara yang bagaimana sih gitu untuk menangani supaya ke sekolah ini bersih gitu. Terus warga sekolah juga menyadari bahwa pentingnya kebersihan itu gitu. Saya akan meminta bantuan juga dengan bendahara sekolah sepertinya ya Bu Silvi, karena walaupun kotak sampah sudah berada di sekitaran sekolah, saya berharap itu ada slogan-slogan gitu, bacaan-bacaan yang ditempel gitu, atau banner, atau bahkan mungkin disosialisasikan mungkin ya Bu Silvi. Saya memohon bantuan itu dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan teman-teman itu Bu Silvi. Ya, rencana yang bagus Bu Rika ya, seperti kesepakatan kelas, kemudian pembiasaan di awal dan akhir pembelajaran, kemudian ada kolaborasi pula, terus ada pula kolaborasi dengan bendahara. Nah, dari rencana tersebut dalam waktu dekat nih, rencana mana yang ingin Ibu Rika laksanakan? Ya, dalam waktu dekat ini rencana yang akan saya lakukan itu membuat kesepakatan kelas, karena memang kesulitan yang sedang saya alami ini kan anak itu tidak memiliki kesadaran ya Ibu ya, terus jadi menjadi tidak nyaman gitulah pembelajaran di dalam kelas itu dengan kondisi kelas yang kurang bersih gitu ya Bu Silvi. Dengan kesepakatan kelas itu saya berharap anak-anak itu menjadi mengerti gitu, dan pada akhirnya jika terjadi pelanggaran akan saya lakukan restitusi dengan mereka, sehingga mereka memiliki konsekuensi dari apa yang sudah mereka langgar gitu. Itu yang dalam waktu dekat yang akan saya lakukan. Kemudian untuk penerapan ketika pembelajaran, mungkin di awal pembelajaran saya akan meminta murid-murid itu untuk membersihkan sampah di sekeliling yang mereka temui gitu Bu Silvi. Itu mungkin dua hal itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu Silvi. Baik sekali rencana Ibu ya. Bu Rika, adakah komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Ya, pastinya ada komitmen ya Bu Silvi. Komitmen antara saya dan murid, komitmen saya dengan rekan sejawat, bahkan dengan wali kelas ataupun guru BK gitu ya Bu Silvi, dan kepala sekolah ya pastinya. Komitmen itu akan kami buat dan akan kami laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Seperti itu Bu Silvi. Bagus sekali Bu ya, komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut. Untuk obrolan kita hari ini cukup sampai di sini Bu ya. Semoga rencana Bu Rika dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Nah, nanti juga saya akan ingin mendengarkan cerita Ibu Rika selanjutnya, bagaimana realisasi tentang rencana Ibu tersebut. Ya, baik. Semoga sukses ya Bu Rika. Ya Ibu Silvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik Ibu Silvi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci, dengan Ibu Rika melalui coaching yang tadi disampaikan yang sudah dilaksanakan. Di sini saya ada beberapa catatan Ibu. Namun sebelum saya sampaikan catatan-catatan tersebut, saya ingin bertanya dulu, apa perasaan Ibu setelah melaksanakan praktik coaching tadi Bu? Perasaan saya yang pertama itu lebih lega dan senang Pak, karena tadi kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar. Walaupun saya itu belum tahu apakah indikator ketercapaian saya itu sudah tercapai apa belum. Baik Bu, apa nih yang sudah Ibu lakukan tadi untuk melaksanakan indikator ketercapaian dalam proses praktik coaching tadi? Kira-kira apa yang sudah dilaksanakan? Yang sudah saya lakukan pada praktik coaching tadi, yaitu saya menerapkan prinsip coaching Pak. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Melakukan coaching juga dengan alur tirta Pak. Kompetensi coaching mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu, itu sudah sesuai dengan yang saya catat tadi. Saya sudah buat catatan-catatan kecil di sini. Saya melihat itu sesuai ya dengan yang catatan yang saya buat. Melalui prinsip coaching kemitraan tadi, Ibu juga sudah membuktikan adanya kesetaraan ya. Jadi antara coach dan coachee itu sudah ada kemitraan dan kesetaraan, sehingga menunjukkan proses kreatif dengan berusaha menggali coachee dalam permasalahan dan menemukan cara untuk mengatasi permasalahan secara mandiri. Nah, sudah juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya untuk memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Kompetensi inti tadi seorang coach juga Ibu sudah melakukan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bahkan dari percakapan tadi saya juga mencatat di sini bahwa Ibu dengan Ibu Rika tadi sudah melaksanakan percakapan dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Puji Tuhan Ibu sudah melakukan coaching ini dengan sangat baik dan luar biasa Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu ya. Menurut Ibu, dari semua kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu capai dan kembangkan dalam proses coaching-coaching berikutnya? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kompetensi kehadiran penuh Pak. Agar percakapan, karena percakapan saya tadi kurang santai Pak. Mungkin saya nanti akan menambahkan teknik stop mungkin. Wah, luar biasa sekali itu Bu ya. Benar sekali ya. Jadi di dalam percakapan coaching memang kita harus menghadirkan mindfulness ya. Percakapan yang lebih santai itu sangat luar biasa Bu ya. Semoga nanti di coaching berikutnya benar-benar bisa dilaksanakan ya Bu ya. Saya berharap nanti di pelaksanaan coaching berikutnya Ibu bisa lebih santai, lebih rileks dalam melaksanakannya, sehingga apa yang diharapkan dalam proses coaching itu benar-benar sesuai dengan yang kita sepakati dan harapkan dari sebelumnya. Saya rasa itu Bu yang saya bisa sampaikan. Semoga pertemuan kita ini sungguh-sungguh bisa bermanfaat, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Bu Silvi. Terima kasih ya Bu Silvi ya. Sama-sama, Pak. Iya, sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Demikian video dari kami bertiga. Semoga melalui video ini bisa memberikan inspirasi positif dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.